Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Siva mau membahas latihan tentang garis dan sudut materi kelas 7 untuk siswa-siswi SMP Negeri 206 Jakarta. Mari kita simak sama-sama. Ya, ada soal nomor 1, hasil dari 26 derajat, 25 menit, 45 detik, ditambah 13 derajat, 24 menit, dan 35 detik adalah, nah ingat ya, 1 derajat itu batas maksimalnya hanya 60 menit. Jadi kalau sudah lebih dari 60 menit, nanti kita akan konversi ke dalam derajat. Kemudian 1 menit batasnya itu hanyalah 60 detik. Jadi kalau nanti ada hasil penjumlahan yang lebih dari 60 detik, kita akan konversi ke menit. Baik ya, kita susun ke bawah 26 derajat, 25 menit, 45 detik, ditambah dengan 13 derajat, 24 menit, 35 detik. Kita tambah ya. Detik kita jumlahkan dengan detik, menit kita jumlahkan dengan menit, derajat kita jumlahkan dengan derajat ya. Untuk detiknya 45 detik ditambah 35 detik, 5 tambah 5 10, simpan 1. 1 tambah 4 tambah 3 80 detik. Kemudian untuk menit 5 tambah 4 9, 2 tambah 2 4, jadi 49 menit. Untuk derajat 6 tambah 3 9, 2 tambah 1 3, 39 derajat ya. Coba kita perhatikan hasil penjumlahannya adalah 39 derajat, 49 menit, 80 detik. Jawabannya apakah yang A? Ingat ya, tadi kalau menit detik itu batasnya hanya 60. Lebih dari 60 untuk detik kita konversi ke menit, untuk menit kita konversi ke derajat. Di sini ada yang lebih dari 60 ya, 80 detik. 80 detik itu terdiri dari 60 detik ditambah 20 detik. Begitu bukan? Nah, jadi 60 detiknya ini kita konversi ke menit, 1 menit. Jadi kita jumlahkan nih ya. Di sini aja ya. 80-nya udah kita rubah menjadi 1 menit dan 20 detik. Jadi 20 detik. 49 menit ditambah dengan ini tadi hasil konversinya 1 menit. Jadi 49 menit tambah 1 menit adalah 50 menit. Depannya tetap ya 39 derajat. Jadi jawabannya 39 derajat, 50 menit, 20 detik yang C. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Sama masih tentang jarum jam. Besar sudut terkecil yang dibentuk jarum jam pukul 2.40. Oke, kita buat lagi jamnya. 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Oke, kalau jam 2.40 artinya kan dari jam 2 menuju jam 3 ya. Kalau menitnya 40 berarti jarum panjangnya ada di angka 8 ya. Jarum pendeknya apakah tepat di angka 2? Enggak sih, dia agak bergeser ke angka 3 ya. Jadi enggak tepat di angka 2. Oke, sekarang kita hitung lagi jam 2.40. Jam 2 berarti kita hitung dari jam 2-nya aja ya. Dari angka 2 menuju angka 8. Kita lihat berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah. Setiap satu langkah adalah 30 derajat. 6 kali 30 derajat, 180 derajat. Sekarang kita lihat. Jarum pendeknya kan nggak tepat di angka 2 ya, tapi dari angka 2 menuju ke angka 3. Nah, dari angka 2 ke angka 8 yang sudah kita hitung 6 langkah tadi, apakah jarum pendeknya ini berada di luar angka 2? Sini. Atau di antara angka 2 dan angka 3. Nah, kalau berada di antara angka 2 dan angka 3, lihat nih, tadi kan kita udah ngitung dari angka 2 ya. Dari angka 2 ke angka 8, sedangkan jarum pendeknya ternyata adanya di sini di dalamnya nih. Nah, berarti kalau ada di dalamnya, dia bukan lebih, tapi dia
Rangko dikurang, Bu. Lah, orang dari angka 2 sampai angka 8 aja 180 derajat. Berarti kalau dari sini nih ke sini nggak nyampe 180 derajat. Jadi dia dikurang. Beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi ditambah, karena apa? Karena dia lebih adanya di luar jarum jam yang kita hitung tadi. Kalau yang ini di dalam ya. Kita tinggal lihat lagi menitnya. Menitnya adalah 40 menit per 1 jam adalah 60 menit dikali 30 derajat ya. Kita sederhanakan, coret 0, kemudian 4 dengan 6 sederhananya jadi 2/3. 2/3 kali 30 derajat adalah 2 kali 10, 20 derajat ya. Ingat, bukan ditambah tapi dikurang ya, karena si angka jarum pendeknya ini ada di dalam. Di dalam tadi kita menghitung dari 2 sampai 8, jadi dia dikurang ya. Dikurang selisihnya yang ini nih. 180 derajat dikurang 20 derajat. 0, 8 kurang 2, 6. Satunya turun, 160 derajat. Jawabannya yang C ya. Ya, nomor 4. Ini ada di latihan yang pertama kali Bu Siva kasih ya. Banyak juga nih yang keliru. 2/5 dari sudut lurus adalah, ya sudut lurus kita tahu bahwa sudut lurus adalah 180 derajat. Apakah jawabannya 180 derajat? Bukan ya. Lalu apa hubungannya dengan 2/5? 2/5 dari sudut lurus, artinya 2/5 dikali sudut lurus adalah 180 derajat ya. Tinggal kita sederhanakan, 180 dibagi 5 adalah 36, 2 dikali 36, 72 derajat. Mudah ya. Jadi kalau misalkan ada soal lain, setengah dari sudut siku-siku. Dari sudut siku-siku. Kita ingat, sudut siku-siku adalah 90 derajat. Jadi kalau setengah dari sudut siku-siku adalah setengah kali 90 derajat. Setengah kali 90 derajat, 90 dibagi 2, 45 derajat. Jadi setengah dari sudut siku-siku bukan 90 derajat. 90 derajat itu sudut siku-sikunya ya. Sama ini juga. 2/5 dari sudut lurus adalah bukan 180 derajat. 180 derajat itu sudut lurusnya. Jadi kalau 2/5 dari sudut lurus adalah ini ya. Seperti ini. 2/5 kali 180 derajat sama dengan 72 derajat. Oke, soal nomor 5. Pelurus atau nama lainnya adalah suplemen. Kalau penyiku nama lainnya adalah komplement ya. Pelurus dari sudut 62 derajat adalah, ya kalau pelurus itu ketika dijumlah itu nilainya 180 derajat. Jadi kalau kita mau mencari pelurus dari 62 derajat, artinya tinggal kita kurangkan. 180 derajat dikurang 62 derajat. Sama dengan berapa? Kita susun ke bawah ya. 180 derajat dikurang 62 derajat. Pinjam 1, 8-nya tinggal 7 ya. 10 kurang 2, 8. 7 kurang 6, 1. Satunya turunkan. Jadi jawabannya 118 derajat. Ya, soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah sudut ya. Ada sudut yang besarnya itu sudut AOC. Nah, di tengah-tengahnya ini, nggak pas di tengah-tengah sih ya, maksudnya di antara sudut AOC ini ada garis dari O ke B sehingga membentuk sudut lagi. Jadi ada dua sudut, ada sudut AOB besarnya 58 derajat dan sudut BOC besarnya berapa? Besarnya yang ditanya. Ya. Besar sudut BOC adalah, perhatikan di sini sudutnya adalah siku-siku. Kalau siku-siku berarti jumlah kedua sudutnya ini 90 derajat. Kalau AOB-nya 58 derajat, maka BOC-nya 90 derajat dikurangi 58 derajat. Sama dengan
90 derajat dikurang 58 derajat ya. Pinjam 1, 9-nya tinggal 8. 10 kurang 8, 2. 8 kurang 5, 3. Jadi jawabannya 32 derajat gitu ya. Ya, soal nomor 7 mirip ya. Cuma sekarang di sini POS-nya membentuk garis lurus. Artinya, nah ini ada 3 sudut kan ya. Sudut POQ nih ditambah sudut yang di tengah-tengah sini, tambah sudut QOR, ditambah sudut yang terakhir sini, sudut ROS sama dengan berapa? Kalau garis lurus dia 180 derajat ya. POQ-nya berapa? 50. QOR tandanya apa ini? Tanda siku-siku. Artinya besarnya adalah 90 derajat. Ditambah sudut ROS ini yang dicari ya. Sudut ROS sama dengan 180 derajat. Ya, kita jumlahkan 50 tambah 90, 140 derajat. Tambah sudut ROS sama dengan 180 derajat. Jadi kalau kita mau mencari sudut ROS, nih ya, 180 derajat, 140 derajatnya kita pindah ruas. Ingat ya, kalau di kiri dia positif, pindah ke kanan menjadi negatif. Jadi sudut ROS-nya 180 derajat dikurang 140 derajat adalah 40 derajat. Jawabannya yang B. Oke, bisa ya? Baik, sekarang kita ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Yang ditanya adalah besar sudut NLM. NLM di sini ya. Coba kita perhatikan nih garis yang paling bawah, sudut KM. Dia merupakan suatu garis lurus yang artinya besar sudutnya adalah 180 derajat ya. Yang pertama di sini ada sudut KLN. Ini ya. KLN berarti kalau ditambah sini NLM sama dengan 180 derajat ya. Sekarang kita hitung, KLN-nya adalah 3x plus 15 derajat. Derajatnya kita simpen dulu ya. Tambah NLM, 2x plus 10 derajat. Sama dengan berapa? Sama dengan 180 derajat. Ya, sekarang seperti aljabar ya. Jumlahkan yang x sama x, yang angka aja dengan yang angka aja. 3x tambah 2x adalah 5x. 15 tambah 10 adalah 25 sama dengan 180 ya. Kemudian kita mau mencari nilai x-nya dulu. Jadi 5x plus 25-nya pindah ruas nih. Jadi 5x sama dengan di kanan sudah ada 180 plus 25 pindah menjadi min 25 ya. Jadi 5x sama dengan 180 dikurang 25 berapa itu? 155 ya. 5x sama dengan 155, x sama dengan 155 dibagi 5 sama dengan 31. 31 apa tadi ya? Tadi kan derajatnya kita simpen ya. Jadi x-nya adalah 31 derajat. Jadi jawabannya yang A, bukan. Oh, bukan, belum ya. Yang ditanya itu bukan besar X, tapi besar NLM. NLM adalah yang mana nih? Ini kan NLM 2X plus 10. Kita ganti X-nya dengan yang sudah kita dapat, 31. 2 kali 31 ditambah 10 derajat di sini ya. Ini derajat. 2 kali 31 adalah 62. Ditambah 10 derajat. 62 tambah 10 derajat adalah 72 derajat ya. Berarti jawabannya yang B.
Ya, nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya menyerupai sebuah trapesium ya. PQRS. Yang ditanya adalah pasangan garis yang sejajar adalah, coba kita cek satu persatu ya. Yang A, PQ dan QR. PQ dan QR, apakah dia sejajar? Enggak ya. PQ dan QR merupakan garis yang berpotongan. Berpotongannya di titik apa? Berpotongan di titik ini, di titik Q ya. Kemudian yang B, PS dan QR. PS dan QR, apakah dia sejajar? Kalau dia sejajar, ketika si PS ini dipanjangkan dan si QR ini juga dipanjangkan, dia tuh nggak akan memotong. Sedangkan ini PS kita panjangkan, QR kita panjangkan, memotong kan ya? Berarti dia juga tidak sejajar ya. QR dan RS, QR dan RS ya. Apakah dia sejajar? Enggak ya. QR dan RS dia juga berpotongan. Berpotongan di titik apa? Nih, pokoknya tipsnya gini, QR, RS, berarti ada titik yang sama kan? Nah, titik sama, yang sama inilah disebut titik potongnya, berarti QR dan RS berpotongan di titik R ya. Nah, tinggal jawaban terakhir nih, PQ dan RS. PQ dan RS, apakah dia sejajar? Coba ya, tadi syaratnya adalah kalau dia dipanjangkan, dia nggak memotong, itu artinya dua garis yang sejajar. PQ ke sana, RS panjangnya lagi ke sana. Apakah dia berpotongan? Tidak ya, berarti jawabannya pasangan garis yang sejajar adalah PQ dan RS. Ya, ini tadi kehapus nih ya, yang A berpotongan di titik apa? Berpotongan di titik Q ya. Yang B nggak sejajar karena kalau dipanjangkan PS-nya dan QR-nya dipanjangkan dia akan berpotongan ya. Ya, soal nomor 10, perhatikan gambar berikut ya. Gambarnya menyerupai belah ketupat KLMN. Kita cek pernyataan yang benar yang mana aja ya. Yang pertama, garis KL sejajar dengan MN. KL, apakah dia sejajar dengan MN? Coba kita panjangin. Cerot. Nah, apakah dia memotong? Enggak ya. Berarti benar dong, garis KL sejajar dengan MN. Kemudian, kita hapus dulu ya. Kemudian yang kedua, garis KL berpotongan dengan garis KN. KL berpotongan dengan KN katanya. Nah, benar nggak berpotongan nggak? Ya, KL berpotongan dengan garis KN, benar ya. Berpotongan di titik apa? Titik K, ya. Kemudian nomor 3, garis KN ini sejajar dengan garis MN. KN katanya sejajar dengan MN. Sejajar enggak? Enggak ya. Dia justru berpotongan. Berpotongan di titik apa? Sini, di titik N ya. Kemudian nomor 4, garis LM. Mana? LM katanya berpotongan dengan KN. Oh, apakah dia berpotongan LM dengan KN? Kita panjangkan, nggak berpotongan ya. Tapi dia merupakan garis yang sejajar harusnya ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, garis MN berpotongan dengan LM. MN berpotongan dengan LM. Wah, benar nggak nih berpotongan? Berpotongan di titik M ya. Benar nih, karena ada titik yang sama, udah pasti dia berpotongan. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 5. 1, 2, dan 5 D ya. Oke. Lanjut, nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah bangun ruang menyerupai balok A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ditanya pasangan garis yang bersilangan ya.
Bersilangan itu dia jelas garisnya berada di dua bidang datar yang berbeda ya. Coba kita cek satu-satu. AB dan BC. Ini AB, ini BC. AB, BC. Apakah dia bersilangan? Enggak ya, karena dia masih berada di dalam satu bidang datar nih. Satu bidang datar apa? Satu bidang datar AB, CD. Jadi AB dan BC itu dia bukan bersilangan, melainkan berpotongan. Berpotongan di titik apa? Di titik ini ya, titik B. Cek yang B, AB, ini ya, AB dan FG. Nah, loh, jauh nih ya. Apakah dia berada di satu bidang datar? ABCD berada di bidang ABCD atau ABFE. Sedangkan FG berada di bidang BCGF atau EFGH. Jadi kedua garis ini bukan berada di bidang datar yang sama. Jadi dia bersilangan nggak? Iya, bersilangan ya. Kemudian yang C, EF. Bentar, kita hapus dulu ya. EF dan HG. EF dan HG. Nah loh, apakah dia bersilangan? EF dan HG dia sejajar. Yang ini sejajar ya. Kemudian yang D. Yang D itu adalah FG dan EH. Ini ya, FG dan EH. Apakah dia bersilangan? Enggak ya, dia sejajar. Oke, baik, itu aja ya. Jadi jawabannya untuk garis bersilangan adalah AB dan FG. Kira-kira kamu bisa menentukan nggak pasangan garis lain yang mana yang bersilangan? BC deh, BC bersilangan dengan, boleh nggak bersilangan dengan EF? Boleh, kan nggak satu bidang ya. Yang satu dia menghadap ke atas, yang satu mendatar ke samping ya. Selain itu, kalau AD bersilangan nggak dengan EF? Iya, bersilangan juga, karena dia tidak ada di satu bidang datar dan arahnya beda. AD-nya ke sini ke belakang, EF-nya mendatar ke samping ya. Oke, kurang lebih nomor 11 seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 12 nih, ada dua buah garis sejajar, garis A dan garis B yang dipotong oleh satu garis lurus. Nah, nanti dia ada hubungan-hubungannya itu ya. Ada apa aja? Coba kita lihat ya, sambil memastikan pernyataannya benar atau salah ya. Sudut A1 di sini. Apakah sehadap dengan A2? Coba kita cek ya. A1 kalau kita tarik garis dari sumbunya di sini, dari titik potongnya, dia menghadap ke kiri atas. Sedangkan A2 ke kiri apa ke kanan nih? Ke sana, ke kanan ya. Ke kanan atas. Jadi yang namanya sehadap ketika sudut yang satu ke kiri atas, sudut yang satunya lagi juga ke kiri atas. Jadi kalau A1-nya ke kiri atas, sedangkan A2-nya ke kanan atas, apakah dia sehadap? Enggak ya, enggak sehadap. Oke, lanjut pernyataan yang kedua. A2 lagi nih, A2 apakah sehadap dengan B6? A2 kemana tadi ini? Kanan atas. Dengan B6, B6 ini kan? Ini B6 nih. Dari sini dari titik fotonya kita tarik garis. Nah, dia juga menghadap kemana nih? Ke kanan ya. Panahnya juga ke kanan atas. Jadi A2 ke kanan atas, B6 juga ke kanan atas. Artinya mereka berdua sehadap ya. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang ketiga. A4 dalam berseberangan dengan B6. Ingat ya, ada area dalam dan ada area luar.
Area yang ada di antara dua garis sejajar ini namanya area dalam. Ini namanya area luar. Ini area luar ya. Kita cek A4 di sini dengan B6 apakah dia dalam berseberangan. Cek yang pertama apakah mereka berdua di area dalam? Iya ya. Kemudian apakah mereka berseberangan? Nah, kalau berseberangan ke sini nih. Yang satu di kiri dia nyebrang ke kanan. Atau dia yang kanan nyebrang ke kiri, itu namanya berseberangan ya. A4 di kiri, B6 dia di kanan. Dari kiri ke kanan berarti dia nyebrang ya. Jadi A4 dan B6 adalah dalam berseberangan. Oke ya. Kemudian pernyataan keempat, A3 di sini dengan B5. A3 dengan B5 katanya dalam sepihak, benar apa salah? Di dalam, benar nggak A3 sama B5 di dalam? Benar ya. Tapi apakah dia sepihak? Nah, kalau sepihak itu, kalau tadi kan kalau berseberangan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kalau sepihak itu ketika yang A3-nya berada di kanan, maka dia sepihaknya dengan ini ya. Dengan yang ada di kanan juga, dengan B6. Jadi A3 dengan B5 dia tidak dalam sepihak, melainkan dalam berseberangan. Yang sepihak dalam sepihak dengan A3 siapa? Ini. A3 dalam sepihak dengan B6. B5 dalam sepihak dengan A4 ya. Oke. Pernyataan kelima, B5. Nah, B5 bertolak belakang katanya dengan B7. Nah, B5 itu dia menghadap ke kiri atas. B7 dia menghadap ke kanan bawah. Jadi benar ya, kalau yang namanya bertolak belakang semuanya kebalikannya. Yang satu ngadep kiri, yang satu ngadep kanan. Yang satu menghadap atas, yang satu menghadap ke bawah. Jadi B5 kiri atas dengan B7 kanan bawah, dia bertolak belakang. Jawabannya yang benar adalah 2, 3, dan 5. 2, 3, 5. 2, 3, 5 yang C ya. Oke, itu nomor 12. Oke, lanjut nomor 13 nih ya. Sama ya, ada dua buah garis sejajar A dan B dipotong oleh satu garis lurus. Dia akan membentuk 8 daerah sudut. Kalau pertanyaannya besar A4 di sini adalah 72 derajat, yang ditanya adalah sudut B8. B8-nya berapa? Coba kita analisis dulu ya hubungan antar sudutnya. A4 dengan B8 itu sama-sama dalam nggak? Enggak ternyata. A4-nya di dalam, B8-nya di luar. Jadi apa dong? Coba lihat nih. A4 menghadap ke kiri bawah ya. B8 ke kiri bawah. Berarti hubungannya adalah sama-sama ke kiri bawah. Berarti dia sehadap ya. Sekarang tinggal besarnya aja. Apakah 72 derajat? Apakah 108 derajat? Jadi ada dua ya. Hubungan sudut itu nanti akan menghasilkan besar sudut yang sama. Atau nanti keduanya akan, kalau dijumlah akan menghasilkan 180 derajat. Kira-kira kalau sehadap itu apakah besar sudutnya sama? Jadi A4 apakah akan sama dengan B8? Atau justru kalau dijumlah sama dengan 180 derajat, kira-kira mana nih yang benar? Kalau sehadap itu, ini ya, sama. Jadi kalau A4-nya 72 derajat, maka B8-nya juga 72 derajat ya. Sehadap, kalau A4-nya 72, B8-nya 72. Jadi jawabannya yang D ya. Coba yuk kita cari besar sudut yang lain ya. A4 72, A1 pelurus kan? Berarti A1-nya itu 180 dikurang 72 derajat. Berarti A1 108 derajat.
A4 dengan A2 bertolak belakang, besarnya sama, yaitu 72 derajat. A4 dengan A3 pelurus, jadi A3-nya 108 derajat. Ya. Tadi ini B8 udah kita tahu ya, B8 72 derajat, B5 pelurus. Jadi B5 108 derajat. B6 dengan B8 tuh bertolak belakang. Jadi sama, B6 72 derajat. Terakhir B7 dengan B8 itu berpelurus. Jadi kalau B8 72, maka B7-nya 180 kurang 72 derajat, yaitu 108 derajat. Oke, bisa ya, mudah-mudahan bisa paham nih ya. Ya, soal nomor 14 mirip ya, sama seperti yang soal nomor 13 tadi. Jika besar P2-nya 110 derajat, maka Q4 yang ditanya. Nah, kita analisis hubungannya. Apakah dia sehadap? Yang satu ke kiri atas, yang satu ke kanan bawah, berarti dia tidak sehadap. Kemudian apakah mereka posisinya di mana sih ini? P2 dengan Q4? Ini kan area dalam. P2 dengan Q4 berarti adanya di area luar ya. Nah, luar, apakah luar sepihak atau luar berseberangan? Ingat, kalau sepihak itu dia ada di kanan tetap di kanan, ada di kiri tetap di kiri, atau ini posisinya atas bawah ya. Ini atas, ini ada di bagian bawah. Kalau sepihak itu satunya di atas, satunya di atas juga. Satunya di bawah, satunya di bawah juga. Nah, P2 adanya di atas, Q4 adanya di bawah. Jadi hubungannya adalah luar berseberangan ya. Jadi jawabannya yang B. P2 110 derajat, Q4-nya juga 110 derajat. Atau simpelnya gini deh, lihat deh, kamu bisa kan bedain antara sudut lancip dengan sudut tumpul? Ini tumpul. Jadi segala sesuatu yang tumpul di sini besarnya berapa nih? 110 derajat. Ini kan pelurus ya. Berarti sudut P1 ini 70 derajat. Dari mana? 180 dikurang 110. Jadi setiap yang tumpul untuk gambar ini, setiap yang tumpul besarnya 110 derajat, setiap yang lancip besarnya 70 derajat. Nih, Q2 tumpul berarti 110. Q1 lancip berarti 70. Ini Q4 udah ya, tumpul 110. Q3 70. P4 berapa P4? P4 tumpul ya. 110, P3-nya lancip 70 derajat ya. Jadi untuk soal ini jawabannya yang B. Ya, ini soal terakhir ya, soal 15. Ini materinya perbandingan garis ya. Jadi ada suatu ruas garis AC, di tengah-tengahnya ada titik B. Dan ada ruas garis AC, di tengah-tengahnya ada titik P. Perbandingannya nanti AB per BC akan sama dengan ini, AP per PQ ya. Jadi perbandingannya adalah AB per BC sama dengan AP per PQ ya. AB ini B nih, ketutupan ya. AB-nya 4 cm. BC-nya 5 cm. AP ini P nih ya. AP-nya ini 6 cm per PQ. PQ-nya yang dicari ya. Nah, ini kita kali silang. Jadi 4 kali PQ, 4 kali PQ sama dengan 6 kali 5 ya. Jadi PQ-nya adalah
6 kali 5, 4-nya pindah ruas. Kalau pindah ruas dikali, berarti lawannya dibagi. Bagi 4. 6 kali 5, 30. 30 bagi 4, 7,5 cm ya. Berarti nomor 15 jawabannya yang B. Ya teman-teman, segitu aja ya pembahasan dari Bu Siva. Jadi insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian. Kita berdoa deh semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Jadi kita bisa sama-sama tatap muka lagi nih di sekolah ya. Oke, sekian pembahasan dari Bu Siva. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.